Setelah kejadian hilang alias tidak ingat jalan pulang itu, hidup Hasya di kampusnya terasa damai dan tentram. Tidak ada bisik-bisik yang membuatnya tidak nyaman atau teguran dosen saat dia kurang fokus belajar. Hari ini juga adalah hari di mana besoknya dia bisa rebahan bebas di atas ranjang, tersenyum lebar. Hasya menutup laptopnya setelah tugasnya sudah selesai dia kerjakan, menatap sekeliling perpustakaan yang hening meski banyak orang di sini. Tentram sekali, Hasya jadinya mau tidur. Tapi pesan dari suami tercintanya membuat dia tidak jadi merebahkan kepalanya di atas meja. Aku nggak bisa jemput, tapi supir di luar kampus udah nungguin kamu. Maaf baby, kerjaan aku kerjain sekarang biar besok kita bisa menghabiskan waktu bersama seharian. Hasya tersenyum malu, Damian bikin klepek-klepek deh. Udah nikah tapi perasaan baru zaman PDKT, lirihnya, tersenyum menatap pesan dari suaminya. Membereskan semua buku dan laptopnya, Hasya berjalan keluar dari perpustakaan setelah tadi menaruh buku yang dia gunakan untuk keperluan tugasnya di tempat semula. Dengan celana jeans dan dipadukan kardigan coklatnya, Hasya nampak cantik dan manis. Sangat tidak bisa dilewatkan untuk ditatap lama tentu oleh para laki-laki yang tidak sengaja berpapasan dengannya. Satu hal yang membuat para gadis di sini bingung, padahal para laki-laki sudah tahu siapa Hasya dan apa hubungan yang dijalin gadis itu dengan pentolan kampus. Tapi tidak juga membuat mereka menyerah, loker Hasya selalu penuh dengan coklat, bunga, dan surat cinta. Anehnya Hasya tidak tahu karena sebelum gadis itu melihatnya, semua hadiah-hadiah itu sudah dibuang oleh Damian. Nona muda, salahnya si supir, dia menunduk pada Hasya yang bahkan masih berjarak 10 kaki darinya. Kita bisa mampir dulu ke, ucap Hasya terpotong. Saya minta maaf nona muda, tapi tuan berpesan untuk langsung pulang. Hasya cemberut, Damian benar-benar membuat moodnya terjun ke jurang. Benar-benar nggak bisa ke tempat lain dulu, cuma sebentar kok. Sang supir tetap menggeleng, dia menyesal harus menolak kemauan nonanya yang manis. Tapi perintah adalah perintah dan mutlak untuknya ikuti. Ya sudah, ayo pulang kalau begitu, ucapnya lesu, memasuki mobil yang pintunya sudah dibukakan. Jangan bilang cemburu lagi, padahal muka aku bukan muka Kendall Jenner sampai harus dicemburuin kayak gini. Dumelnya kesal. Memangnya siapa yang mau sama Hasya? Udah pendek, hidung juga nggak semancung warga lokal di sini. Daripada dilihat sebagai wanita, Hasya malah mirip anak sekolah menengah pertama di Aussie ini. Kesalnya Hasya membuat supir pribadinya tersenyum tipis, nonanya pasti marah. Tapi sekali lagi, apa yang bisa dia lakukan? Di sini dirinya hanya bekerja untuk menyambung hidup, dan tugasnya adalah menuruti perintah dari tuan yang memberikannya pekerjaan. Sementara itu, Damian tengah pusing-pusingnya dengan semua berkas kantor yang menumpuk di kedua sisinya. Dirinya masih tergolong sebagai karyawan biasa, tapi kenapa setiap laporan dari semua divisi di kantor ini harus lulus dari uji kemampuannya? Maafkan saya tuan. Ulang. Maafmu tidak akan mengubah satupun huruf di kertas ini. Hardiknya. Kembali ke satunya lagi, kenapa semua yang bekerja di bawahku tidak ada yang becus? Kepala divisi meneguk ludahnya kasar, antara mau menjawab tapi makin disalahkan atau hanya diam dan membiarkan dirinya dicaci maki dengan kata-kata ramah dari pemuda ini. Damian ingin cepat pulang dan tidur dengan memeluk Hasya, tapi berkas ini tiada habisnya membuat dia harus duduk dengan kenyitan dahi. Sepi sekali, Grenva kemana? Tanya Hasya, dia menghadang langkah kepala Maid yang membawa kunci. Tuan besar pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatannya nona, jawabnya tersenyum ramah. Sendirian? Tidak, beliau ditemani oleh kedua asistennya, jawabnya lagi dengan masih tersenyum ramah. Padahal bukan keahliannya untuk tersenyum.
Baiklah. Hasya melangkah ke lift, dia mau mandi dan mengganti baju. Ternyata kehidupan mewah sedikit melelahkan juga, bajunya masih wangi semerbak tapi disuruh ganti. Sehari Hasya harus ganti baju setidaknya 3-4 kali. Dia juga harus dicek kesehatan setiap 1 minggu sekali, tidak lupa perawatan dari ujung rambut hingga ujung. Kalau Hasya malas ke salon, maka orang salon yang datang ke mansion. Belum lagi kartu ATM yang dia pegang, ada 3 dengan jumlah isi yang tidak sedikit tapi tidak pernah digunakan karena setiap keluar selalu bersama Damian yang otomatis suaminya yang akan bayar setiap apapun yang Hasya beli atau inginkan. Nona muda ingin berendam air panas? Atau sebuah pijatan untuk merilekskan otot-otot tubuh Anda? Baru saja pintu liftnya terbuka dan Hasya keluar, pertanyaan itu sudah menyambutnya saja. Tidak, aku bisa lakukan sendiri. Tapi bisa aku meminta tolong? Tentu nona muda, apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya tersenyum, setiap maid yang berhadapan dengan Hasya harus tersenyum karena Hasya tipikal orang yang tidak enakan kalau orang itu tidak menunjukkan raut wajah ramah yang bisa dia mintai tolong. Aku sedang diet sekarang, aku mau makan makanan berat tapi tidak bisa. Bisa buatkan makanan enak tapi aman untuk program diet, sama buah-buahan yang sudah dikupas. Pelayan tadi tersenyum lebar dengan anggukan, saya akan siapkan untuk Anda nona muda. Terima kasih dan maaf karena menyuruhmu, ucap Hasya yang selalu tidak enakan pada orang lain. Sudah menjadi tugas saya untuk memenuhi kebutuhan Anda nona muda. Hasya mengangguk, dia melangkah menuju kamarnya dan Damian. Dia ingin merilekskan sedikit otot-ototnya terutama otaknya yang paling bekerja keras setiap hari. Gara-gara perut buncit aku harus rela nggak makan makanan berlemak. Mau bagaimana lagi, Hasya harus menjaga tubuhnya. Setidaknya hanya itu yang dia punya, bertahan di samping Damian yang tinggal tunjuk langsung dapat. Perendam di bathtub, Hasya kembali tersenyum. Ah dia gila lama-lama, kenapa bersama Damian seperti dia jatuh cinta lagi dan lagi. Duh aku kenapa sih, efek kebanyakan uang jadi gini, lirihnya. 20 ber lalu, Hasya akhirnya selesai juga. Dengan baju rumahannya, dia sudah duduk nyaman di atas ranjang dengan televisi besar yang menampilkan salah satu aplikasi untuk menonton film dengan ditemani cemilan sehat. Ini mau nonton apa sih? Keburu cemilannya habis. Gerutunya, tidak ada yang menarik menurutnya. Apa nih? Lirihnya. Daripada nggak ada tontonan, mengklik putar, Hasya menikmati waktu menontonnya. Dan mungkin film yang dia tonton sekarang adalah film terakhir yang tidak akan mau dirinya tonton lagi, cukup sekali membuatnya trauma. Kenapa juga harus tertipu poster, kalau ternyata isi filmnya membagongkan seperti ini? Mau dihentikan sayang banget udah setengah jalan, jadi ya udah. Hasya menontonnya saja meski harus membuat penghuni rumah ini heboh nantinya. Damian menghela napas, akhirnya selesai juga semua pekerjaannya. Dia merenggakan otot-ototnya yang terasa kaku, duduk seharian di depan komputer membuat matanya lelah. Hari sudah sore menjelang malam, karyawan lain sudah pulang ke rumah mereka dan istirahat. Hanya menyisakan sebagian kecil yang lembur, mungkin termasuk Damian yang merelakan pulangnya telat 2 jam. Baiklah, hadiah apa yang harus kubawakan untuk istri mungilku? Sambil memikirkan hadiah apa yang harus Damian bawa, dia melangkah keluar dari ruangannya sendiri. Tidak sabar sampai rumah dan memeluk Hasya hingga tidur. Beruntungnya malam ini jalan tidak terlalu ramai oleh pengguna jalan lain, Damian bisa leluasa menyetir semaunya. Tapi dia berhenti dulu di salah satu restoran yang menjual berbagai macam dessert, makanan manis kesukaan istrinya. Setelah membeli, Damian kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang.
Di sepanjang jalan dia terus-menerus tersenyum hingga rasanya bibirnya kram karena terlalu banyak senyum. Saking tidak sabarnya, Damian sampai mengebut hingga sekarang sudah memasuki perkarangan Mansion Manuel. "Tuan muda," sapa Maid, menunduk begitu Damian melewati mereka. Tapi langkah Damian berhenti di tempat, dia menatap meja makan yang penuh tanpa disentuh. "Kenapa masih utuh?" tanyanya dengan sinis. Kepala pelayan yang maju untuk menjawab pertanyaan tidak ramah itu. "Tuan besar masih di luar tuan muda, beliau belum pulang karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan." "Lalu kemana istriku?" Kepala Maid meneguk ludahnya kasar. "Nona muda tidak keluar kamar sejak pulang kuliah siang tadi." "Kamu bercanda dengan saya?" Damian mengangkat kedua alisnya, menatap tidak suka dengan ucapan itu. "Istri saya tidak keluar kamar seharian dan kalian tidak ada yang berinisiatif untuk mengantarkan makanan." Suara Damian menggema, dia menatap semua maid di rumah ini galak. "Saya sudah berusaha tuan, tapi nona muda tidak ingin membuka pintu kamarnya." Menunduk, kepala pelayan tidak berani menatap tuan mudanya yang marah. Menghembuskan napas kasar, Damian melangkah cepat ke lift. Dia harus tahu keadaan Hasya, apalagi seharian ini tidak ada waktu baginya hanya untuk sekedar memberi kabar pada sang istri. Sementara yang dikhawatirkan duduk di atas ranjangnya dengan tatapan kosong ke arah jendela yang memperlihatkan langit malam. Tatapannya sendu, dengan mata sembab serta hidung memerah seperti tomat. Lampu kamar tidak ada yang menyala, semuanya mati dan hanya cahaya lewat bulan yang menerangi kamar luas ini. Padahal Hasya takut gelap, tapi kali ini dia tidak merasakan takut sama sekali. Apa mungkin efek mati rasa? Pintu kamar terbuka, Hasya mendengar namun dia memilih tidak menoleh. Rasanya malas, karena sudah tahu yang masuk pasti Damian. "Baby, kenapa kamar kita gelap?" Damian mencari saklar lampu, detik berikutnya lampu menyala terang hingga Damian dapat melihat jelas istrinya yang duduk termenung menatap jendela. "Sayang," panggil Damian, dia mendekat ke arah sang istri yang sama sekali tidak menoleh meski dia panggil. "Baby," panggil Damian lagi, kali ini dia mengelus lembut kepala Hasya. "Kenapa Agak kaget, tapi Damian mencoba mengontrol emosinya. "Damian," detik berikutnya dia menangis, Hasya memeluk pinggang suaminya dan menangis lagi di sana. "Kenapa Ada yang sakit? Ada yang ngatain kamu lagi?" Hasya menggeleng erat, dia hanya menangis memeluk Damian yang kebingungan. "Kenapa? Cerita sama aku." Hasya sesugukan lagi, dia menunjuk televisi. "Kenapa? Kamu nggak suka modelnya?" Hasya menggeleng, Damian jadi semakin bingung. "Aku nggak suka sama filmnya, dia bikin aku nangis seharian," rengek Hasya. Damian yang tadinya bingung malah senyum, mengelus lembut rambut Hasya yang sekarang merengek bagaikan anak kecil padanya. "Filmnya tentang hewan peliharaan, padahal aku mau melihara kucing atau an asteris. Tapi lihat filmnya aku nggak siap." "Jadi karena filmnya sad ending kamu nggak mood seharian ini?" tanya Damian yang diangguki Hasya. "Itu juga alasan kamu ngurung diri di kamar dan mengabaikan panggilan maid yang menyuruh kamu makan?" Lagi, Hasya mengangguk. "Aku punya rahasia supaya mood kamu kembali bagus." Damian mengeluarkan kotak kecil, dessert manis dengan taburan stroberi di atasnya. Hasya menatap berbinar pada apa yang suami tampannya ini bawa, tapi teringat kalau dirinya sedang program diet, Hasya kembali murung. "Kenapa nggak suka sama yang aku bawa?" Hasya menggeleng, "Nggak, soalnya nggak bisa aku makan." "Bisa, kenapa nggak bisa? Aku beliin ini untuk kamu, jadi." "Aku lagi program diet, berat aku nambah banyak karena makan juga kebanyakan sama makanan-makanan gak sehat." Damian menghela napas.
Siapa yang suruh kamu diet, Hasya terdiam, tidak ada yang menyuruh diet. Dia mau melakukan karena keinginan sendiri. Siapa sayang? Tanya Damian mendesak. Dokter kamu? Tanyanya. Hasya menggeleng. Kemauan sendiri, lirihnya. Badan kamu udah kecil, mungil, ditiup angin langsung melayang kamu malah mau diet? Ih, nggak kecil mungil, lihat aja perut aku. Kayak orang hamil 3 bulan. Kesalnya. Coba berdiri. Buat apa? Tanyanya Judes. Berdiri, cepetan. Ucap Damian, dia ikut berdiri menunggu istrinya berdiri. Terus? Tanya Hasya bingung, setelah berdiri begini terus apa? Damian mengangkat baju istrinya hingga perut putih Hasya terlihat jelas, memang benar ucapan sang istri. Tapi bukan seperti wanita hamil 3 bulan, itu normal. Ini hormon kamu, cukup perbaiki makanan sama rajin olahraga. Tapi mana ada berlebihan atau kayak orang hamil. Perut buncit gini wajar sayang, lanjut Damian. Tapi kamu nggak punya, perut kamu rata, datar, ada rotinya juga. Damian terkekeh, itu karena aku sempetin olahraga setiap minggu, kamu emangnya pernah mau setiap aku ajakin lari di pagi hari? Hasya menggeleng, Damian jadinya makin gemeskan. Olahraga, kamu bebas makan apa aja asal olahraga kamu seimbang dan teratur. Percuma diet sampai kamu pingsan karena lapar tapi olahraga nggak mau. Jadi kapan kamu ajakin aku lari? Tanya Hasya, dia sungguh mau memiliki badan ideal meski tingginya pas-pasan. Besok pagi? Kebetulan kamu nggak kuliah dan aku juga nggak kerja. Senyuman Hasya kembali mengembang sempurna, dia memeluk erat tubuh Damian dengan kedipan mata manja. Sekarang makan ya. Di bawah udah disediain semua makanan kesukaan kamu. Ini dessertnya juga aku beli dengan rasa kesukaan kamu. Beneran, semuanya kesukaan aku. Mata Hasya berbinar-binar, pikiran langsung tertuju pada makanan-makanan enak hasil tangan chef di dapur. Makan sekarang ya, bujuk Damian. Hasya mengangguk cepat, dia berdiri dengan senyumannya menggandeng tangan Damian untuk ke meja makan. Makan malamnya cuma berdua, Grandpa masih di luar. Ada urusan mendesak. Grandpa belum pulang, katanya cuma mau cek kesehatan. Damian hanya tersenyum, bagaimana harus dia jelaskan? Orang kaya kalaupun sekarat juga yang ditanya hartanya tanpa ingin tahu keadaannya. Kamu marahin Grandpa biar dia banyak istirahat. Mana berani aku, galakan Grandpa daripada aku. Grandpa takut sama kamu sayang. Ah masa, Hasya tidak merasa begitu tuh. Manuel itu seram, kesan pertama pertemuan mereka 1 tahun yang lalu saja masih terekam sangat jelas di ingatan Hasya. Enggak ah, kakek kamu serem kayak bakun, kikiknya. Damian hanya tersenyum lagi, mencium pipi Hasya yang menarik perhatian sejak kejadian di kamar. Bisa-bisanya hidung merah itu sangat menggoda untuk Damian gigit, tapi nanti kalau dia melakukannya bisa-bisa Hasya ngambek dan berujung dia tidur sendirian di sofa kamar mereka.